Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ulen Sentanu di Kupas Tuntas Cucak Hijau. Nah, di kesempatan hari ini sedikit tip ya, memberikan tip kepada rekan-rekan yang setia di Kupas Tuntas Cucak Hijau. Tip bagaimana mengatasi segala masalah kerusakan di cucak hijau. Yuk kita saksikan dulu untuk videonya ya. Untuk teman-teman seperti biasa, kita kasih video, mohon diperhatikan dengan baik-baik. Oke teman-teman, banyak sekali ya di YouTube yang lain itu tentang membahas kerusakan di cucak hijau. Bukan hanya membahas kerusakan cucak hijau dan tip atau trik untuk mengatasinya, itu sudah banyak sekali. Nah, kali ini saya akan memberikan satu tip untuk rekan-rekan yang sangat simpel dan sebenarnya mudah ya, sebenarnya mudah dan tanpa resiko. Bahkan untuk mengatasi seperti cucak hijau di depan tadi ya, yang sudah saya bilang sedikit parah ya, karena dia sudah ngejar majikannya, terus ekor itu seperti lumba-lumba ya kan, naik turun seperti itu salah satu kerusakan di cucak hijau. Nah, burung yang seperti tadi apakah bisa disetting kembali? Tentu saja bisa, walaupun dengan tip-tip yang rekan-rekan pelajari itu bisa, tapi ada sedikit tip yang kita kasih nanti akan lebih simpel gitu ya teman-teman. Nah, terus untuk cucak hijau yang kedua itu ada yang embung, melet, matok tangan ya, tangan kita dekatkan itu langsung ngejar seperti itu banyak sekali lah ciri-ciri kerusakan di cucak hijau. Dan kadang-kadang macet bunyi, terus ya atau pilek, atau itu termasuk salah satu ciri-ciri kurang kondisi di burungnya. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai burung yang seperti tadi, yang sudah dicoba untuk menetralisir ya kerusakan tadi dengan tip-tip atau cara-cara yang diberikan tutorial dari teman ataupun di video-video YouTube yang lain, itu masih ada kesulitan. Nah, saya ada tips sedikit, yaitu begini ya untuk teman-teman. Settingan yang rekan-rekan adakan di cucak hijau itu tentu sedikit banyak akan bisa mengakibatkan kerusakan juga. Terus terang, di set bentuk power, kalau kita tidak mengerti cara merawat setelah kita bermain cucak hijau ya, atau rawatan setiap hari yang masih otak-atik, itu tentu akan mendatangkan kerusakan di cucak hijaunya. Untuk menstabilkan cucak hijau dari birahinya, emosinya, mentalnya, itu butuh perawatan ekstra yang tidak ya saya bilang main-main ya. Kita harus benar-benar paham
dan mengerti tentang itu semua. Mental kita harus tahu, terus birahinya kita juga harus jeli, terus emosinya juga kita harus paham itu, terus cara bermainnya juga kita tidak ceroboh begitu ya, tidak asal membawa burung ke gantangan atau dilombakan nanti diotak-atik di lapangan, dinaikkan emosi dan tenaganya gitu kan. Tapi kita harus bisa melihat itu sebelum kita berangkat ke lomba. Ini sebenarnya kalau sudah terjadi burung rusak atau kita beli dari temen burungnya dalam kondisi seperti itu, sudah disetting bermacam-macam untuk menurunkan birahi atau emosinya tidak berhasil juga. Nah, ada satu trik sebenarnya ini belum terpublikasikan dan sudah saya bilang bisa dan mampu ya, bisa dan mampu untuk menetralisir itu semua. Nah, ada satu trik atau tip untuk teman-teman, yaitu dengan mengenolkan atau settingan-settingan itu diberhentikan semua ya. Tentu dengan cara ya, tidak asal langsung memberhentikannya saja, tapi dengan pelan-pelan dan diberhentikan, baru nanti kita setting kembali untuk power atau tenaganya, terus birahinya dan emosinya. Nah, tip yang pertama itu adalah itu tadi ya teman-teman, harus menghentikan semua settingan-settingan seperti tadi, yaitu kembalikan burung itu ke titik nol. Jadi kalau tadinya rekan-rekan itu kasih jangkriknya setiap hari 55, terus pisangnya ya kan, terus ulet krotonya, ulet hongkongnya ya kan, untuk rekan-rekan bukan di stop untuk EF dan buah-buahannya, tapi untuk teman-teman itu pengkondisian yang harus dilakukan adalah seperti pisang. Pisang tidak boleh telat ya. Terus kondisikan burung itu kenyang, nyaman, dan untuk air mandian itu harus tetap ada terus. Nah, yang nomor 2 itu sediakan umbaran ya, umbaran yang besar, atau kalau teman-teman tidak punya umbaran, kandang umbaran, yang harus teman-teman sediakan itu adalah sangkar burung yang agak besar gitu. Jadi yang tidak seperti biasanya untuk di lomba, tapi agak besar, dimana burung itu bisa terbang kanan dan kiri ya, lompat-lompat agak jauh, mengepakkan sayapnya itu ya. Nah, kalau teman-teman ada umbaran itu akan lebih cepat dan efisien ya, tidak menguras tenaga juga. Nah, untuk mengenolkan birahi, emosi dan tenaganya itu, teman-teman bisa masukkan burung cucak hijau kita itu ke dalam umbaran, dimana umbaran itu setiap hari tidak diangkat ujung lagi, biarkan di situ. Jadi kalau wah itu di tempat umbaran terkena panas om gitu kan, nah kalau ada yang terkena panas seperti itu, bisa di atasnya ditutup ya kan, ditutup sebelah-sebelah. Jadi kita ambil hatinya si cucak hijau tadi, kapan dia itu tidak ingin terkena sinar matahari, dia memilih ke tempat yang teduh, dan apabila dia ingin berjemur, dia akan milih di tempat yang kena sinar matahari. Nah, pengkondisian tempat yang seperti itu, umbaran itu harus dipilih ya untuk teman-teman. Nah, beda lagi kalau tidak ada yang
pakai umbaran atau pakai ibaratnya kandang yang agak besar seperti kandang murai, ya kan, yang tangkringannya hanya satu saja, itu bisa dilakukan. Nah, kondisikan di tempat yang seperti itu tadi. Nah, untuk teman-teman yang menaruh burungnya di kandang umbaran, itu setiap hari, mau pagi, siang, malam, dan setiap hari selama 1 minggu atau bisa lebih ya, 3 hari minimal, itu harus taruh di situ setiap hari, tentu dengan pemberian EF yang tidak boleh telat, seperti jangkriknya, kalau dia biasanya suka dengan krotonya juga, atau ulet Hongkongnya juga. Nah, cuman yang harus diperhatikan dengan seksama, karena burung cucak hijau itu adalah burung pemakan buah-buahan, tentu yang harus diperbanyak adalah buah-buahannya, bukan semua buah-buahan terus diadakan begitu ya teman-teman. Nanti beli sekilo taruh, beli pir sekilo taruh, sawo sekilo taruh, enggak seperti itu ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa kupas sedikit, seperti pepaya, dalam 1 hari kita 1,5 jari aja kasih, ya kan. Terus semuanya ada pir gitu, boleh kasih. Jadi buah ini untuk selingan-selingan, tetapi setiap hari harus ada buah yang diselang-seling begitu. Nah, itu ya tipnya. Jadi untuk buah-buahan itu bisa diselang-seling. Terus untuk jangkrik juga tentu nggak boleh telat ya. Kita kasih jangkrik itu kalau tadinya banyak ya, kita turunkan dulu ya, bukan tidak dikasih sama sekali, tapi kita turunkan dari biasanya. Karena apa? Karena birahi, terus emosi, terus tenaga itu juga bisa didapat dari EF, jangkrik, kroto, dan ulet Hongkong tadi. Jadi kita sedikit menetralisir, diperbanyaklah untuk mengkonsumsi buah-buahnya. Nah, setelah dilakukan mungkin 3 hari sampai 1 minggu atau 2 minggu, itu tergantung dengan kondisi dan kerusakan dari cucak hijau kita. Akan membutuhkan waktu yang sedikit panjang kalau memang sudah parah kerusakannya itu, tapi akan sangat singkat sekali kalau burungnya itu masih dalam kondisi sedang bagus gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya, bagaimana ciri-cirinya kalau burung ini sudah siap untuk disetting power atau disetting untuk lomba gitu kan. Nah, ada ciri-ciri cucak hijau di mana kita itu siap ditaruh di kandang kotak kembali gitu ya. Ya, salah satu ciri-ciri itu yaitu apabila kita dekati itu cucak hijau, dia akan menjauh dari kita. Atau kalau biasanya dia mendekat, tapi dia akan menjauh. Nah, bukan takut ya, bukan tapi dia akan mencoba untuk menghindar, untuk teman-teman ya, menghindar, menjauh. Nah, itu sudah mulai giras, atau kalau orang bilang itu, orang Jawa bilang giras ya, giras, sudah mulai giras. Terus yang kedua adalah dengan mengeluarkannya ocehan-ocehan atau kicauan-kicauan yang bawaan dari cucak hijaunya, biasanya ngukluk atau materi-materi dasar dari cucak hijau. Dia akan keluar setiap hari, mulai gacor, atau kalau biasanya gacor, dia bisa sedikit reda gitu kan dari kegacorannya. Terus dia aktivitasnya sudah dibilang anggun, jadi dia sudah merasa nyaman di kandang
umbaran tadi. Nah, kalau ada ciri-ciri yang seperti itu, nah rekan-rekan bisa kita ambil di kandang kotak dan kita bentuk tenaga, terus emosinya dan birahinya kita setting kembali. Nah, ada juga yang cucak hijau itu setelah kita taruh di umbaran ya, tentu saja yang paling mudah untuk kita ambil kembali atau kita ciri bahwa kerusakannya itu sudah hilang, itu adalah ciri-ciri kerusakan tadi, yaitu apabila dia naik turun ekornya, nanti dia akan tidak lagi seperti itu. Kalau dia melet, ngembung, dia akan mulai rapi, atau mabung itu juga sudah akan rapi. Nah, faktor kerusakan terbesar dari cucak hijau itu selain di otak-atik atau digoda-godain, seringnya ditrek, terus tenaga nggak ada tapi kita bawa kegantangan terus, itu salah satu faktor terbesar. Tapi ada juga faktor di mana ketika burung ingin mabung itu kadang-kadang juga, atau sedang mabung itu kondisinya kadang-kadang akan itu memicu kerusakan itu. Nah, itu ya untuk teman-teman. Nah, kalau tips tadi ya sudah melihat dari burung yang sudah mulai kondisi nyaman, enak, baru kita ambil ke kandang kotak. Nah, itu ya teman-teman. Terus saya kasih tip lagi untuk teman-teman, murah tip ya. Apa aja yang sudah terbukti dan ampuh sebenarnya. Kadang-kadang untuk teman-teman itu kesulitan untuk mengambil burungnya atau memindahkan burung dari sangkar yang besar atau umbaran ke sangkar yang kecil atau sangkar kotak ya. Itu ada tip mudah sekali sebenarnya, cuman teman-teman ini kadang tidak secara logika atau belum tahu ya, belum tahu tip atau triknya itu bagaimana. Nah, salah satu yang harus dipelajari itu adalah seperti video ini. Nah, itu dia ya, mudah dan simpel. Siapkan kandang itu dua, jadi ada kandang kotak satu dan kandang kotak yang ada burungnya gitu kan. Nah, kandang kotak ditaruh di yang kosong, taruh di dekat pintu atau didempetkan dengan pintu. Terus yang kedua yang ada burungnya taruh di sebelahnya gitu. Jadi burung itu nanti akan terpancing untuk beradu atau melawan. Nah, nggak perlu rekan-rekan itu harus diopok-opok, digusah-gusah pakai kerodong agar masuk ya. Diamkan saja, dia akan masuk sendiri seperti video tadi ya. Jadi itu triknya. Mau cucak hijau, mau murai, mau lovebird atau burung-burung yang lain yang sudah terbiasa di kandang, triknya hanya seperti itu. Nah, ini ya tuh teman-teman, mudah, simple, banyak sekali di video-video ini. Nanti akan saya kupas satu persatu tentang tips dan trik ya, untuk merawat cucak hijaunya. Terus ada yang bertanya, Om, adakah perawatan setelah kita lomba? Ya tentu ada, karena itulah yang akan sedikit
mengatasi atau menjaga dari kestabilan cucak hijau kita, agar bagaimana bermain cucak hijau itu jangka panjang gitu ya. Itu tentu ada. Jadi sebelumnya itu saja untuk teman-teman tip dan trik untuk cucak hijau yang sedang bermasalah. Oke, itu saja untuk teman-teman, sedikit-sedikit ya videonya, nggak banyak dan nggak bertele-tele, insya Allah mudah dimengerti. Silahkan komen, like, dan share ya ke rekan-rekan yang lain agar channel ini berkembang. Terima kasih yang selalu mendukung, dan tidak lupa tetap saya doakan semoga rezekinya dilancarkan. Dan untuk teman-teman yang lain yang cuman ngulik-ngulik saja, itu tidak masalah, saya terima kasih sekali lah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ketemu lagi di video selanjutnya.